Topik Yes. pembahasan kita ini sudah pasti ya bro ya, melihat euforia saham IPO ya beberapa minggu ke belakang begitu kan, dan juga beberapa minggu ke depan nih. Dan tadi sebenarnya udah ada Mm. pertanyaan teman-teman juga, mau bahas kah, bahas PMUI dong, bahas yang CDIA hold forever gitu kan. Nah tapi mungkin sebelum sebelum kita masuk ke saham-saham IPO, gue pengen insight lu dulu lah gitu ya. Bagaimana lu Mm. melihat market kita nih? Pas banget nih hari Jumat, TikToks kita, jadi bisa langsung recap nih 5 hari ke belakang ya mengenai Ya, pergerakan IHSG nih. Boleh di-share, Bro? oke. Thank you udah di-invite di Ya. live-nya Sukor seperti biasa. So, ya, IHSG satu minggu ini relatively cukup oke ya setelah parade IPO selesai ya. Jadi kebetulan ada 8 atau 9 IPO gitu. Jadi Iya. di minggu ini gitu ya. Iya. Dan kebanyakan orang bidding for IPO dan kita tahu sama-sama ada IPO-nya yang satu yang fenomenal tuh punya Pak PP ya, Iya, betul. CDIA. Dan Hmm. CDIA sudah gua review I think 2 kali di feed, lalu ada beberapa juga Pesat dan Koin juga, itu salah satu yang gua bahas juga gitu ya. Em, Memang parade IPO ini mengunci banyak likuiditas. Kita tahu sama-sama bahwa memang IHSG turnover-nya kecil sekali waktu di lock dananya itu selama seminggu tersebut ya. Jadi transaksi turnover itu di bawah 10 triliun. Jadi kita ngelihat bahwa memang pasar itu nggak begitu banyak pergerakan ya selama parade IPO. Tapi di minggu ini sedikit berbeda karena uangnya sudah pada balik. Jadi orang itu mulai bidding saham tuh, terutama di blue chip bro. Kalau kita ngelihat banking dan segala macam naiknya relatively lebih banyak daripada mungkin second liner dan third liner. Yang third liner kalau yang kecil-kecil banget yang bergerak, tapi yang agak setengah-setengah itu mungkin nggak begitu bergerak lah gitu. Eh, So far kalau gue lihat transaksi 2 hari ini itu sudah berada di atas 10T dan harapannya kita bisa ngelihat ke depannya bisa lebih sustain lagi gitu ya ke depannya. Dan hari ini tercatat ada inflow asing meskipun kecil cuma 300 bio, tapi itu sudah cukup sebagai penanda bahwa IHSG mudah-mudahan bisa bertahan gitu ya. Setidaknya kalaupun koreksi lagi, setidaknya bisa mempertahankan level 7.000 sebagai support terdekatnya sekarang. Mungkin seperti itu, bro. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat dari penjelasan lo, bisa dibilang sudah mulai belum normal, tapi ya udah mulai back to normal lah ya, Yes. oke ya di pasar modal. Jadi mungkin ini buat teman-teman juga kali ya yang melihat beberapa hari ke belakang gitu ya, mungkin sebelum hari Selasa atau Rabu begitu kan, memang agak agak ketahan lah ya di Ya. ISG dengan adanya IPO ini dan sebagainya begitu. Oke, Ya. oke. Ya, ya. Nah, ini gue yakin bakalan banyak pertanyaan dari teman-teman gitu ya. Mungkin Hmm. kita sambil lompat-lompat aja ngomongin tentang ekonomi global, nanti mungkin domestik atau sektor. Yes. Tapi Oke. kita langsung ke topik nih. Kira-kira eh, mengenai euforia saham IPO nih ya. Jadi kan ada Ya. yang ARA, tapi kalau kita lihat juga ada yang ARB gitu kan, bro kan. Nah, Betul. mungkin kita bahas yang dari paling menarik dulu nih gitu ya, yang paling sering dibahas. Yang pertama adalah CDIA nih, bro. Ya kan? Yes. Nah, lu tanggapannya gimana nih mengenai CDIA? Karena ada beberapa orang nih tadi baru mulai join semenit udah langsung nanya, kira-kira Jadi bisa ditahan berapa lama CDIA ini kan? Gitu kan? ya. Atau, nah ini mungkin pertanyaan tambahan juga, apakah ada opportunity di saham-saham Pak PP lainnya gitu? Karena gue lihat beberapa hari ini juga saham-saham lainnya juga lumayan lumayan naik gitu kan? Nah, gimana nih Ya. bro tanggapan lo? Oke, regarding to sahamnya Pak PP ya, ini mungkin akan menjadi pertanyaan banyak orang, kira-kira gimana gitu ya sahamnya Pak PP ini. Sebenarnya gue sudah cukup banyak mereview gitu ya. Nanti teman-teman boleh back to my content, ada 2 konten, satu carousel, satu reels. Mungkin teman-teman bisa ngecek lagi gitu ya. Tapi prinsipnya gue nggak akan terlalu jump into detail, tapi intinya kalau teman-teman perhatikan lembar sahamnya CDIA itu jauh lebih banyak daripada Brand dan John. Meskipun begitu,
oversubscribe-nya itu luar biasa ya, sampai ratusan kali, dan antriannya itu bisa 500.000 lebih gitu. Dan Hmm, ini mungkin jadi yang terbesar gitu ya. ya. Kalau gue lihat Goto aja masih kalah gitu, kalah gede daripada ini gitu ya. Mungkin memang kan orang punya euforia tersendiri ya mengenai brand dan cuan yang juga listing dan luar biasa kenaikannya gitu. Nah, untuk CDIA sendiri, memang ini IPO yang besar juga. Jadi, kalau nggak salah 2,3 triliun, 10% ya, dari Hmm, 23 triliun market cap. Jadi, memang ini menyerap likuiditas yang luar biasa, makanya kenapa IHSG sepi. Jadi, memang itu ada hmm, korelasinya gitu, karena semua orang bidding di sana. Tapi CDIA ini yang menarik, itu adalah ada perbedaan yang cukup signifikan antara brand CDIA dan cuan gitu. hmm, Kalau di kasusnya CDIA, sepertinya ya bro ya, sepertinya, ini hmm. kita masih indikasi, Ya. sepertinya lebih mirip ke cuan daripada brand. Kenapa? Hmm, Alasannya mungkin ada beberapa. Yang pertama ada underwriter-nya sama, yaitu hmm, Henan Putirai, lead-nya, hmm, gitu ya. Nah, itu sama dengan cuan. Brand, kalau teman-teman ingat, itu lead-nya BNI Sekuritas, hmm, gitu. Jadi, lead-nya sama. Lalu, selain itu juga kalau kita lihat, nilai nominal dibandingkan dengan nilai pasar itu tidak hmm, berbeda jauh. Ini berbeda dengan brand, kasusnya brand. Kalau hmm. cuan itu hampir mirip-mirip gitu. Ya. Artinya apa sih? Sebenarnya di saham IPO teman-teman harus mengerti bahwa kita itu tidak murni hanya melihat dari sisi underwriter gitu ya. Mungkin banyak Hmm, orang di luar sana ngomongin soal underwriter dan segala macam, tapi di saham IPO itu harus ada strategi juga dan hmm, harus melihat ini itu saham bisa dipegang panjang atau enggak gitu. hmm, Caranya sebenarnya salah satu cara yang paling mudah itu adalah menilai nilai nominal dibandingkan dengan harga penawarannya. hmm, Kenapa itu penting? Karena nilai nominal ini menggambarkan berapa sih modal dari si owner untuk bikin perusahaan ini gitu. hmm, Ya, ibaratnya misalnya nilai nominalnya perusahaan ini 200, hmm, tapi ketika ditawarkan ke publik 220, berarti kan splitnya kecil kan, hmm, 10%. Tapi ada juga yang perusahaan nilai nominal cuma Rp5, tapi IPO-nya 100 misalnya. Itu kan sudah bedanya jauh kan hmm, gitu. Jadi itu yang kita menggambarkan, oh ini apakah IPO ini murah atau mahal? Saya ngelihat, kalau gua ngelihatnya dari situ hmm, gitu. Karena kalau kita bicara soal fundamental di prospektus, mungkin itu bisa menjadi one part of the consideration, hmm, tapi itu juga ibaratnya kan ketika sesimpel ketika kita jual barang gitu ya, ketika kita jual barang ke orang, pasti dipoles dulu kan bro, supaya hmm, bagus, baru bisa di-IPO kan gitu istilahnya. hmm. Nah, gimana caranya kita bisa tahu ya, salah satu caranya ya seperti itu, dan juga underwriter-nya ini menjadi satu hal yang cukup penting juga gitu, track record-nya. Gitu sih bro. Oke, wah ini menarik ya teman-teman ya. Jadi mungkin ini juga sudah menjawab beberapa pertanyaan teman-teman gitu ya. Karena sejujurnya bro, gue paling sibuk gitu ya, ya sibuk terus ya. Tapi paling sibuk di kantor tuh minggu-minggu IPO bro biasanya. Karena memang banyak pertanyaan gitu kan Pasti. dari nasabah gitu kan. Dan Hmm, pertanyaan mungkin dari sistem penawaran bahkan sampai bagaimana cara menganalisa saham IPO itu bagus atau enggak gitu kan. yes, Dan lo tadi udah mention ya, jadi buat teman-teman adalah memang harus melihat dari nilai nominalnya juga ya. Bisa melihat yes. juga dari prospektusnya juga, dari underwriternya juga ya. Itu juga Ya, salah satu faktor juga ya teman-teman ya, karena menilai dari underwriternya begitu kan, karena memang mereka punya biasanya standarnya masing-masing lah gitu kan, bisa yes, dilihat mana yang betul. sukses gitu ya, sukses sebelumnya begitu. Jadi ya inilah beberapa hal yang misalnya teman-teman bisa perhatikan ya untuk memilah saham-saham IPO begitu. Nah, mungkin kok pertanyaannya mau gue tanyain hal yang sama tapi mungkin dengan bahasa yang berbeda sedikit kali ya. Mungkin buat teman-teman yang baru belajar ya mengenai saham IPO begitu kan. Hmm. Kira-kira kesalahan apa bro yang terjadi buat teman-teman nasabah yang istilahnya baru mau beli saham IPO nih, tapi mereka baru pertama kali gitu kan. Kesan-kesan apa yang akhirnya pas mereka beli ternyata sahamnya ARB nggak sempat exit dan sebagainya gitu kan. Ya, Mistake-mistakes apa nih yang mereka lakukan begitu? ya, sebenarnya sesimpel satu, memang mengikuti semua IPO yang ada di bursa.
Itu yang paling pertama kesalahan banyak orang gitu ya. Kenapa? Ya. Karena kalau kita mengikuti banyak IPO dan akhirnya katakanlah ya misalnya Hmm. kita ngomong dari 8 IPO 7 sukses gitu ya Ya. arah-arah gitu. Dan kita tahu gitu kalau misalnya kita dapat saham yang allotmentnya sedikit gitu ya, Hmm. itu pasti kemungkinan naiknya jauh lebih besar Ya. daripada yang dapatnya banyak kan Hmm. pastinya gitu. Hmm. Hmm. Nah, yang menjadi problem adalah ketika kita dapat yang kecil-kecil di 7 saham lainnya, ternyata di satu saham ini kita kena gitu ya, kena dapat 100% terus habis itu ARB gitu. Hmm. Itu sama aja kita rugi gitu. Karena Ya. sesimpel kita dapatnya katakanlah ya, misalnya dapat di saham A itu cuma 2 lot, saham B 3 Hmm. lot, saham C 4 lot. Nah, di satu sisi kita ngebitnya 1000 lot gitu. Ya. Kan sudah jauh pasti. Pasti Hmm. akan rugi banyak kan gitu. Hmm. Nah, yang kedua adalah yang paling utama itu adalah sisi dari dana penggunaan IPO. Dari Hmm. situ sebenarnya kita bisa menggambarkan gitu. Maksudnya orang ini mau ngapain gitu. Perusahaan ini mau ngapain. Hmm. Ibarat kalau kita harus ngerti sense bisnisnya. Meskipun ya, gue Ya. nggak bisa bilang bahwa keuangan itu kadang kan bisa dipoles dan segala macam karena mau jual juga. Tapi Hmm. intinya kita harus ngerti bisnis model sebuah perusahaan gitu. Hmm. Mana perusahaan yang memang mau exit, mana yang dia memang mau mengembangkan bisnisnya. Dan itu sesimpel ngelihat dari rencana dana penggunaan IPO tersebut gitu. Hmm. Nah, itulah yang menyebabkan banyak orang kejeblos dan akhirnya masuk di banyak IPO terus akhirnya nggak cuan gitu karena Hmm. satu IPO yang mungkin bikin problem gitu. Ya. Jadi itu yang paling utama. Dan yang terakhir itu adalah mengenai strategi teman-teman ketika masuk ke IPO tersebut. Maksudnya Hmm. gimana? Maksudnya gini, setiap IPO itu ada namanya itu size-nya kan, size IPO-nya gitu kan. Hmm. Setiap size IPO itu punya kriteria di OJK atau ada POJK-nya yang mengatur Ya. gitu. Nah, ketika ada POJK yang mengatur, kita itu sebenarnya dari awal kita sudah bisa mengira-ngira lah ya, Hmm. mengira-ngira gitu. Contohnya nih, gue dari awal bro, gue tahu kalau blok itu kemungkinan dapat 2 sampai 3 lot dari Hmm. awal gitu. Dari awal. Even kayak koin gitu ya, koin. Itu gue yakin di bawah 10 lot, terutama penjataan yang bawah. Hmm. Kenapa bisa begitu? Karena gue ngitung Hmm. gitu. Nah, ketika gue ngitung, itu adalah namanya efisiensi modal, bro. Contoh ya, misalnya, Hmm. ketika kita ngebit 10 lot, sama ngebit 99 juta, dapatnya sama, kita rugi. Ya. Kenapa kita rugi? Karena 99 juta kita kunci nih, terus kita nggak bisa ngapa-ngapain kan, Hmm. 99 juta ini. Hmm. Tapi itu dapat nominalnya sama dengan orang yang ngebit 10 lot, kan rugi kita, Hmm. gitu. Nah, padahal uang ini kita bisa pakai tempat lain, misalnya, Hmm. gitu. Nah, itulah yang menjadi faktor penting, gitu loh. Hmm. Kita mau ngebit tiernya yang atas atau tiernya yang bawah, gitu. Dengan Hmm. bisa menghitung itu, kita bisa mengefisiensikan modal. Contoh di kasusnya CDI ya, kalau Hmm. teman-teman ngebitnya, katakanlah dekat-dekat 100 juta gitu ya, dekat-dekat Ya. 100 juta gitu. Teman-teman nggak bid sampai M gitu. Nah, itu teman-teman harus ngitung dengan baik, teman-teman harus ikut yang bawah apa ikut yang atas gitu. Hmm. Nah, di kasusnya CDIA itu lebih bagus ikut tier bawah, bukan ikut tier atas. Kalau modal teman-teman minim, kecuali teman-teman modal sudah 1 M ke atas, terus ngebit nembak CDIA, itu beda cerita. Hitungannya Hmm. akan berbeda gitu. Kurang lebih kayak gitu sih bro. Oke, wah ini menarik ya teman-teman ya. Jadi ini salah satu yang dilakukan oleh Arvin gitu ya. Bagaimana istilahnya apa yang kita lakukan di penawaran perdana ini itu efisien ya. Karena memang itu salah satu problem juga sih beberapa minggu lalu orang jor-joran gitu kan. Dan ternyata dapatnya Pasti. sedikit. Terus mau hopping ke saham IPO selanjutnya, dananya by system kelok gitu kan nunggu. Hmm, Tapi pasti. sudah lewat masa cut off-nya gitu kan. Nah, jadi ini mungkin sesuatu yang bisa jadi pelajaran juga lah ya buat teman-teman gitu ya untuk mungkin Hmm. nanti masuk lagi ya one day ke musim-musim IPO begitu. Nah, oke Yes, bro, jadi kita ada 30 menit lagi. Jadi mungkin kita sambil ngambilin pertanyaan teman-teman gitu ya, yang ada di sini juga. boleh. Tapi gue mau lompat dulu bro, sekali aja keluar dari saham-saham IPO. Tanggapan lu gimana nih bro? Mungkin mengenai saham-saham lain nih di luar euforia saham IPO. Apakah ada saham-saham yang menarik gitu ya menurut lu? Atau mungkin by sektoral yang bisa diperhatikan juga? Atau sekarang ini strategi lu itu masih terfokus aja dulu ke saham-saham IPO?
Oke, so far sebenarnya gua lebih banyak mencari saham yang masih memiliki story. Itu yang Hmm. pertama. Hmm. Karena gini, sebenarnya banyak sekali saham yang kita lihat waktu sebelum IPO, itu Hmm. kita bisa melihat bahwa banyak sekali saham yang berterbangan sebelum IPO. Hmm. Setelah IPO, jadi setelah banyak IPO listing, terutama CDIA, karena Hmm. CDIA duluan pertama yang masuk ke IPO, habis itu diikuti dengan berikut-berikutnya, itu gue sudah nge-call bahwa ini kita harus berhati-hati Hmm. karena kebanyakan likuiditas akan diambil, Hmm. otomatis akan banyak barang murah di bawah Hmm. gitu. Dan benar ada beberapa saham yang hype gitu ya, banyak Hmm. orang yang beli dan segala macam, banyak orang cerita, habis itu Hmm. ambles bisa dari top itu sekitar 20-25%. Hmm. Dan kita kalau nggak memanfaatkan itu juga rugi gitu kan. Iya, Tapi iya. kita juga harus memanfaatkan IPO juga gitu. Makanya di satu sisi gue ngelihat bahwa oke, ketika gue mau masuk ke satu saham, makanya kenapa itu berhubungan dengan perhitungan gue tadi saham IPO. Hmm. Karena ketika gue masuknya gede, misalnya terus dapatnya kecil, kan sedih juga kan. Karena Hmm. uangnya nggak usah dibuat beli saham yang lagi Iya. terdiskon itu gitu. Nah biasanya sekarang ini strategi gue adalah gue mencari saham yang sekarang itu ada story gitu. Hmm. Yang pertama. Yang kedua, flow-nya ini kan kita kalau bicara flow-nya berharap dari asing mungkin agak sedikit 50-50 gitu ya. Karena sih belum tentu kan. Tapi Iya. flow lokal yang pasti kelihatan itu ada flow-nya dari antara sebenarnya. Nah, makanya kenapa gue banyak fokus di sana gitu. Terutama saham-saham dan antara yang bisa dibilang secara fundamental belum begitu kelihatan baik gitu. Dan Hmm. itu terbukti banyak sekali saham-saham yang fundamental gitu ya. Hmm. Malah terbangnya lebih tinggi. Contoh, kita ngomong KF, SMBR, kita Hmm. bilang keras. Ini tiga saham yang secara fundamental saat ini memang buruk. Tapi Hmm. apa yang mau dirubah oleh Darantara, ini yang kita masih perlu lihat. Hmm. Gitu. Yang ketiga adalah Big Banks yang terkapar, bro. Ya. Big Bang kan terkapar udah ibaratnya dari IPO itu habis itu turun kan bisa hampir 10-15% juga gitu. Ya. Jadi harusnya itu juga menjadi satu kesempatan lah ya buat Hmm. teman-teman yang waktu itu sempat beli BCA di 85, BRI di 3660, terus Hmm. BNI di bawah 4000 gitu ya. Itu Hmm. udah sebenarnya kesempatan emas gitu, terutama Ya. buat teman-teman yang memang nggak ada niat untuk beli saham IPO. Itu sebenarnya kesempatannya sangat bagus gitu waktu itu. Gitu sih, Bro. Oke, wah ini jadi teman-teman mungkin ada yang belum jump in di kereta IPO gitu ya, mungkin bingung dananya mau dibuat kemana. Jadi teman-teman jangan khawatir ya, karena memang yang namanya kesempatan atau opportunity itu banyak di pasar modal ya. Jadi tidak selalu melulu di saham IPO, tapi tadi seperti yang udah dimention sama Bro Arvin ya, salah satunya adalah saham-saham yang memiliki story yang kuat ya teman-teman ya. Kalau kita berharap dari global mungkin memang 50-50 gitu ya dengan keadaan ekonomi sekarang ya secara global. Jadi mungkin salah satunya adalah story kuat, kita lihat di mana Danantara akan menginjeksi dana-dana mereka begitu ya, dan juga banking ya tadi ya bro ya, bisa diperhatikan juga Betul. ya teman-teman ya. Mm-mm. Oke, oke. Ya, di sini teman-teman udah banyak pertanyaan-pertanyaan. Coba kita ambilin pertanyaan kalian ya. Nah, tapi sebelum kita ngambil pertanyaan teman-teman semua, aku mengingatkan sekali lagi Instagram Live ini direkam ya dari awal. Jadi kalau misalkan ada ketinggalan mungkin dari pemaparannya Bro Arvin, jangan khawatir, nanti kalian bisa nonton dari awal gitu ya, Bro. Sama ini kan mungkin ada teman-teman yang belum tahu lu juga ya. Gue tahu lu tuh terkenal banget bro di dunia pasar modal gitu kan. Tapi mungkin adalah 1% gitu kan yang nggak tahu lo gitu kan. Nah, jadi gue mau perkenalin juga buat teman-teman nih mungkin yang mau mencari edukasi secara online, itu bisa juga ya follow Instagramnya Bro Arvin ya. Jadi tinggal follow aja nih Instagramnya sekarang ya bro ya. Boleh. Iya, karena kalau nggak salah yang paling gue lihat terakhir tuh postingan itu mengenai saham, banyak saham-saham yang nggak bagus gitu loh di bursa juga gitu kan. Ya, ya betul Nah, betul. ya, Memang nah itu, ada hmm, 200-an saham ya, yang secara fakta memang ada ininya, ada maksudnya ada notasi khusus lah gitu. Itu ya. salah satu yang harus memang menjadi PR gitu. Nah, jadi banyak ya teman-teman yang bisa kalian perhatikan ya di Instagramnya Bro Arvin juga. Dan mungkin ada yang mau lu share bro sama teman-teman malam hari ini, kira-kira ada
channel-channel edukasi apa lagi nih yang lo bisa share buat semuanya yang nonton malam hari ini? Iya, sebenarnya kalau gue bisa bilang memang channel edukasi yang gue punya itu beberapa. Cuma memang ada sebenarnya gini sih bro, dari kemarin tuh gue ngepost story kan soal screenshotan analisa gitu-gitu. Ya, Terus ya. banyak yang DM gimana cara masuk grupnya dan segala macamnya. Gue bilang bahwa ya grup gue itu memang slotnya memang gue batasin. Itu yang pertama. Yang kedua memang karena orang-orang di dalamnya itu masih masih ada di dalam, jadi gue nggak bisa masukin orang lagi gitu. Tapi Hmm, intinya kalau misalnya memang ada slot, pasti gue akan info gitu. Itu yang ya. pertama. Yang kedua, gue lagi bikin, gue punya channel edukasi sendiri. Itu yang gue collab, itu Ya. investment_id. Itu gue lagi bikin dan mungkin akan ada kelas-kelas kecil lah gitu yang Nah, akan gue bikin gitu ya untuk general publik untuk edukasi. Yang ketiga, gue juga planning untuk bikin podcast. Nanti detailnya akan ada nanti berikutnya dan podcast ini akan berbeda total dari beberapa mungkin yang sering dilihat lah di sosial hmm. media. Mudah-mudahan bisa menjadi sesuatu yang berbeda dan mungkin akan exciting gitu buat teman-teman yang ada di pelaku pasar. Mungkin seperti itu sih. Oke, jadi teman-teman jangan ketinggalan ya, bisa follow aja langsung Instagramnya Bro Arvin ya. Soalnya setahu gue gratis, masih gratis ya follow Instagramnya Bro Arvin sampai saat ini. Oke, oke, oke. Ya, oke kita ambilin pertanyaan teman-teman ya satu-satu. Ini ada pertanyaan dari Melania Lee. Nah, Ya, BBRI dong kok, kira-kira kapan balik ke 5.000 lagi? oke. It's a good question, tapi sulit untuk dijawab ya. Tapi prinsipnya, prinsipnya gini sih sebenarnya invest di big banks itu adalah yang the best time itu adalah ketika harganya ketika fundamental buruk. Jadi kalau kita ngikutin gitu ya, Hmm, earning seasonnya, jadi gini, perbankan itu laporan keuangannya itu bukan 3 bulan sekali, tapi bulanan. Teman-teman bisa hmm, ngecek di websitenya masing-masing. Tapi kita tahu sama-sama bahwa beberapa bank BUMN ini labanya drop, hmm, gitu. Labanya drop dan kebanyakan itu net profitnya drop kan. Dan ini adalah sebenarnya justru kesempatan buat ngumpulin barang-barang murah gitu. Karena hmm. at the same time kita invest in the bad time dan Ya. kita akan jual lagi at the good time kan sebenarnya gitu. Cuma pertanyaannya berapa lama kira-kira akan seperti ini gitu. Hmm, Tergantung dari kondisi ekonomi Indonesia ya. Karena hmm, kalau kita ngelihat memang kondisi ekonomi memang sedang tidak baik-baik saja. Kalau kita ngelihat memang banyak sekali masalah-masalah struktural gitu, mulai dari hmm. layoff dan segala macamnya gitu. Apalagi terakhir itu kan sempat pemerintah Indonesia mau nego ke Trump ya soal tarif Ya. 32%. Dan Benar. banyak orang yang ngomong gitu ya, "Dok, kita kan ekspor ke Amerika kan nggak banyak kan gitu. Kita Hmm, lebih banyak ekspor ke Cina." Iya betul, tapi memang masalahnya adalah yang paling struktural itu kita ekspor itu barang-barang apa gitu. hmm, Kita harus ngerti dulu nih. Barang-barangnya itu alas kaki, tekstil dan segala macam yang penyerapan tenaga kerjanya besar gitu. Jadi hmm. ini yang perlu dinegosiasi lebih dalam lagi gitu ya. Meskipun I think banyak sekali negara yang tidak satisfy gitu. Setelah nego ternyata nggak berubah apa-apa gitu. Kalau teman-teman perhatikan banyak sekali negara seperti itu. Tapi intinya kita masih mencoba untuk nge-push supaya ke depan itu tarif bisa berkurang. At least ya kita lebih baik daripada Asian peers lah. Itu jauh lebih baik gitu. Tapi kita mau melihat kira-kira pemerintah mau melakukan apa. Dan biasanya ya, memang tahun pertama transisi pemerintahan itu tidaklah mudah. Kita Hmm, lihat zamannya Pak Jokowi dulu sama juga gitu. Ketika hmm. waktu 2014 2015 IHSG juga drop bro 1 tahun itu gitu. Ya. Tapi setelah itu kembali naik lagi gitu. Jadi sudah ada certainty policy, ada adaptasinya sudah selesai dan segala macamnya. Nah, mudah-mudahan ini yang kita lihat gitu supaya asing bisa masuk kembali karena permasalahan sekarang itu masalahnya lebih ke arah struktural komunikasi, lebih Hmm, masalah soal adaptasi dari segi hmm. koalisi dan segala macamnya. Jadi menurut gua kalau misalnya masalah-masalah ini bisa diselesaikan dan bisa lebih settle ke depannya, seharusnya akan jauh lebih baik sih. Oke. Gitu. Ya, ya, ya. Ya sih make sense juga ya. Jadi memang perlu ada yang bisa dibilang masa transisi juga gitu ya supaya Ya, mungkin flow-nya ya dari setiap sektoral, dari departemen dan sebagainya
itu lebih baik gitu ya, bahkan secara komunikasinya juga begitu. Oke, thank you banget bro ya untuk jawabannya. Kita coba lanjut lagi. Ada pertanyaan dari show CDIA nih, kapan berhenti arah-arahnya? Ini kayak dia nih maunya berhenti gitu ya pertanyaannya. Iya. Iya. Eh, Sebenarnya is something that actually we have already expected sebenarnya Ya. untuk CDIA ya. Hmm. Memang CDIA ini jumlah lembar saham yang disebar itu sangat besar. Tapi kalau teman-teman perhatikan transaksi turnover ya kecil, setiap harinya kecil gitu. Jadi barang yang keluar belum segitu banyak. Kalau kita Hmm. compare dengan beberapa IPO lain gitu ya Hmm. misalnya. Nah, eh CDIA ini ya kemungkinan ini balik lagi ya, ini kan masih asumsi ya. Ya. Tapi kan kita tahu sama-sama bahwa ada kemungkinan Pak PP mau mencoba memasukkan saham-sahamnya ke MSCI gitu kan. Tapi Hmm. kita harus ngerti juga kriteria dari MSCI itu tidak semudah sebelumnya juga. Hmm. Kriteria MSCI itu tidak boleh ugal-ugalan, tidak boleh kena suspend, tidak boleh kena UMA dan segala macamnya gitu kan. Nah, kita mau ngelihat sebenarnya CDIA ini strateginya mau diapain gitu. Hmm. Gimana cara taunya? Cara taunya adalah sesimpel ketika CDIA itu diarahin terus gitu ya. Berarti kita tahu tujuannya bukan ke MSCI. Berarti ada tujuan lain nih Hmm. gitu. Sama seperti kasus di Cuan. Cuan itu memang tidak sepertinya ya, ini sepertinya memang tidak ada tujuan lain Hmm. gitu. Ada tujuan lain di luar dari MCI. Kemungkinan ya, ini masih indikasi Ya. gitu. Tapi kalau kita ngelihat CDIA misalnya diarahin-arahin terus, berarti kan ada kemungkinan dia kena UMA atau kena suspend kan. Ya. Berarti bukan itu arahnya. Gitu, gitu aja sesimpel itu. Jadi mungkin kalau kita lihat ya memang expected ya mungkin mudah-mudahan gitu ya di hari Senin itu masih arah, Selasa itu gue nggak tahu gitu. Ah. Karena kuncinya kan masih tebel juga. Kalau kita lihat masih triliunan juga gitu pitnya. Hmm. Itu sih bro. Oke, nah ini udah buat beberapa ya teman-teman, tadi pertanyaannya kan ada mengenai CDIA ya. Kira-kira ini masih proyeksi atau bisa dibilang juga opini ya teman-teman ya dari Bro Arvin dan gue juga ya. Jadi teman-teman tetap melakukan semua keputusan jual beli itu dari kalian juga ya. Jadi boleh melakukan analisa tambahan juga. Nah mungkin sembari ngambilin pertanyaan teman-teman, gue mau nanya nih bro tentang saham-saham yang lain nih. Ya, Ada dua saham di kepala gua minggu ini. Satu adalah PMUI dan sahamnya Mary Riana, bro. oke. Sejujurnya saham Mary Riana ini unexpected menurut gua, karena gua agak Ya, pesimis sebenarnya. Tapi ternyata naik juga, bro, gitu ya. Dan ya. kalau PMUI sih memang expected gitu ya. Maksudnya mayoritas menurut gua memang pergerakannya akan seperti itu dan terjadi begitu kan. Tanggapan lo gimana nih melihat dua saham ini? Oke. Untuk Mary itu sebenarnya gua malah kebalik dari lu malah. Untuk Oh iya. Mary sebenarnya gua cukup optimis akan naik. Mary. Cuma allotment-nya tidak akan sekecil cek, tidak akan sekecil blok, tidak akan sekecil koin, tapi tetap naik gitu. Hmm. Tetap naik at least di hari pertama. Itu at least gitu. Kenapa? Karena ada sosok yang Oh, lain di situ itu gitu. gue nggak tahu. Nah, karena ada sosok yang lain di situ. Makanya kenapa gue masih optimis gitu. Kenapa Hmm. gue masih optimis? Karena seperti itu. Hmm. Meskipun gue nggak beli ya bro ya, gue nggak beli terus terang, Iya, iya. gue nggak beli terus terang. Tapi ke gue justru beli si cek, karena Hmm. kan Mary sama cek ini kan sama-sama sekuritasnya sama, Iya, gitu, iya. listing hari yang sama, gitu Hmm. kan. Nah, untuk Mary sebenarnya gue expect bahwa penjatahan yang bawah itu 78 lot, itu Hmm. sudah expected karena gue sudah ngitung. Hmm. Yang kedua itu adalah yang atas 15% kalau nggak salah, kurang lebih ya, gitu. Hmm. Nah, sebenarnya kalau kita hitung, itu lebih besar daripada minimum poolingnya sebenarnya. Jadi Hmm. ada sebagian yang dioper ke allotment lebih cukup besar gitu. Hmm. Lebih mungkin kalau misalnya di minimum poolingnya 1 kali, mungkin ini lemparnya 1,5 kali lah, itu kurang lebih. Hmm. Makanya dapatnya kan lumayan banyak gitu kan. Iya. Nah, untuk PMUI ini expected Hmm. sebenarnya. Hmm. Expected, tapi yang gua nggak expect adalah dapatnya atas bawah 100%.
Itu Iya, gue nggak expect. itu Itu crazy. gue nggak expect. Tapi untuk PMUI gue nggak ikut. Itu expected karena ada Ya, beberapa ya. alasan yang gue masukin. Hmm. Yang pertama adalah mengenai yang menjadi menjadi ini ya, menjadi notisnya gue adalah yang pertama adalah mengenai dana penggunaan IPO. Hmm. Kita harus ngerti bisnis modelnya PMUI. Bisnis modelnya adalah jualan SIM card kan, sebenarnya untuk XL doang lagi, gitu kan. Hmm. Nah, jualan SIM card itu teman-teman harus tahu omsetnya gede, tapi profit marginnya tipis, gitu kan. Profit marginnya tipis. Itu yang pertama, yang menjadi salah satu notice Hmm. gitu ya. Yang kedua adalah hampir lebih dari 50% dana penggunaan IPO tidak digunakan untuk bisnis tersebut. Kalau Hmm. teman-teman ngecek ya, Ya. 75% itu tidak digunakan untuk bisnis tersebut, 25% digunakan untuk bisnis tersebut gitu. Dan setelah gue lihat itu, gue menjadi kayak, oh kayaknya ini bukan IPO yang tepat buat gue gitu. Itu Hmm. yang kedua. Yang ketiga, setelah gue hitung, allotment-nya cukup gede gitu. Makanya kenapa? Tapi gue nggak expect 100% 100%, itu gue nggak expect. Hmm. Tapi seakan-akan kayaknya kok allotment-nya dilempar semua ke pooling gitu. Hmm. Itu yang gue lihat gitu. Makanya kenapa kok jadi allotment-nya gede-gede semua gitu. Padahal kalau kita tahu itu kan ada yang namanya fixed allotment, ada yang Hmm. pooling kan gitu. Nah, fixed allotment itu kalau misalnya terpenuhi, berarti kan sisa pooling berarti sisa kecil-kecil gitu. Itu yang Hmm. terjadi di blok, itu yang terjadi di CDIA, itu yang terjadi di koin dan segala macamnya. Ternyata di PMU ini dibuang semua di allotment gitu. Nah, ini yang menjadi permasalahan gitu kan. Dan uangnya tadi yang didapatkan dari IPO itu digunakan untuk nyuntik anak usaha yang tidak berhubungan dengan bisnisnya. Kalau Hmm. teman-teman ngikutin, bisnisnya itu anak usahanya ada GRPM. GRPM ini kerjanya air mineral. Teman-teman boleh cek lah. Itu kan nggak apple to apple kan. Maksudnya nggak, Ya, ya. ini bukan bisnisnya gitu. Nah, itu yang menjadi salah satu alasan kenapa gua nggak masuk gitu. Dan alasan lainnya adalah ada 4 IPO di hari yang sama gitu Hmm. kan. Ada 4 IPO di hari yang sama. Gue pilih satu karena gue berharap dengan gue pilih satu, gue bisa nembak di saham lainnya bro, Hmm. uang sisanya. Karena kalau nembak saham lainnya banyak banget barang murah gitu. Hmm. Daripada gue nembak terus akhirnya dapatnya kecil, ya udah gue Ya. nembak saham lainnya yang lagi tergeletak murah. Gitu sih strateginya sebenarnya. Oke, wah ini pinter banget ya. Ya. Jadi mungkin buat teman-teman ini juga bagaimana kalian menyiasati ya eh, masuk ke dalam saham-saham IPO ya teman-teman ya. Balik lagi dengan pembicaraan kita di awal tadi ya mengenai kita harus bisa efektif juga ya menggunakan dana-dana kita. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada pertanyaan dari Jaden Ijo. Nah, tadi topiknya pas banget seperti yang lo udah bahas ya. Jadi mengenai antara begitu kan Ya. saham-saham yang akan disuntik yang bisa dibilang fundamentalnya itu sekarang masih kurang bagus begitu. Nah, pertanyaan dia, Hmm. kalau ikutan beli saham yang diinjek dan antara itu apa aja yang diperhatikan gitu kok? Kalau misalnya memang fundamentalnya jelek. Story-nya kira-kira dari apa atau mungkin ada faktor-faktor lain nih yang lu pertimbangkan? Oke, faktor yang paling pertama adalah gua memang ngikutin Danantara sudah berbulan-bulan gitu ya, Hmm. dan gua ngelihat kayaknya memiliki pola yang sama. Pola yang sama itu Ya. apa? Pola yang sama itu adalah kalau gua ngelihat kan Danantara ini punya banyak sekali saham di bawahnya kan, karena kan Hmm. sudah dialihkan dari pemerintah gitu kan. Hmm. Seperti teman-teman tahu bahwa ketika kita invest di perusahaan BUMN, yang Ya. apa sih yang jadi concernnya kita? Yang jadi concernnya kita adalah apakah direksi di dalamnya itu capable nggak gitu kan? Karena Hmm. sering banget kita dengar bahwa banyak titipan gitu ya. Oh ini si ini jadi komisaris, padahal nggak sesuai itu sama ekspertisnya gitu Ya. kan. Nah itu yang menjadi concern kita. Kenapa kok katakanlah kita ngomong sesimpel kenapa sih BCA itu divaluasi sangat mahal dibandingkan Hmm. dengan BRI, BNI Mandiri? Karena ada premium di situ, yaitu kepercayaan dan Hmm. profesionalisme, gitu ya. Ya. Nah, di kasusnya Danantara ini ada sepertinya ya, ini Hmm. masih gambaran Asumsi gitu ya, ya. 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 asumsinya ya. Hmm. Sepertinya yang mau dirubah oleh Danantara itu adalah gini, kita tahu sama-sama BUMN itu banyaknya minta ampun gitu ya, banyaknya banget. Makanya kenapa banyak perampingan yang dilakukan kan. Kalau Hmm. Hmm. teman-teman perhatikan banyak perampingan yang dilakukan. Nah, yang gua ada indikasi itu adalah perusahaan-perusahaan BUMN ini mau dibikin profesional gitu.
Hmm. Artinya, ibaratnya satu perusahaan ini BUMN, nanti operasionalnya itu swasta yang mengerjakan supaya efisien. Gitu. Hmm. Itu sepertinya yang akan dilakukan. Sehingga nanti ujung-ujungnya Danantara, karena anak usahanya banyak di bawah, jadi profesional semua kan, gitu. Ibarat kalau misalnya BUMN, lu nggak bisa katakanlah beli obligasinya, BRI nerbitin obligasi nih, asing masuk, gitu kan. Tapi ketika kita nerbitin obligasi, nggak bisa, karena jelek, gitu. Misalnya contoh ya. Nah, gimana caranya supaya asing punya exposure ke banyak BUMN? Caranya, ya udah Danantara yang nerbitin bonds dengan aset yang konsolidasi di bawah. Kalau lu mau invest di BUMN Indonesia yang asetnya segitu banyak dan swasta dan segala macamnya yang sudah efisien, lu nggak bisa cuma beli BRI doang, lu nggak bisa cuma beli BNI doang, lu harus beli as a whole gitu loh. Hmm. Nah, jadi dengan begitu semua semua BUMN itu akan mendapatkan cipratan dana juga, nggak cuma BRI, BNI doang. Yang Hmm. jelek-jelek nggak mau misalnya, nggak bisa. Lu harus beli dalam basket gitu. Nah, dari situ baru kita bisa melihat bahwa oh ini akan dirubah jadi profesional gitu kan. Mudah-mudahan ini yang gue harapkan kalau gue jadi Danantara itu yang gue lakukan gitu. Kalau enggak, ya itu tadi asing akan milih-milih. Gue nggak mau yang ini, gue nggak mau yang ini, tapi gue mau yang ini gitu. Nggak bisa. Lu kalau mau punya exposure di BRI, lu harus punya exposure juga di tempat lain gitu. Jadi seperti itu sih bro. Mudah-mudahan ini yang gue lihat kayaknya ini yang akan lebih banyak digaungkan lah. Mungkin ya. Nanti kita coba lihat aja. Benar nggak? Oke. Wah, ini jadi mungkin teman-teman bisa bisa ingat juga atau kita pantau bersama ya. Jadi ini kan memang opini, asumsi kira-kira apa yang akan terjadi, tapi yang dimention tadi itu memang sangat menarik ya dan tentunya lebih efektif juga ya kalau misalnya kita lihat. Nah, jadi itu ya jawaban yang sudah diberikan oleh Bro Arvin ya untuk pertanyaan dari Jaden. Oke, kita lanjut lagi nih. Banyak nih yang bilang malam Koko Arvin. Koko ohoy ohoy Arvin. Gua nggak ngerti bro itu maksudnya apa. Oke. Oke. Ah, oke, yang itu nggak akan gue baca. Oke. em, oke. Ini ada pertanyaan mengenai saham ENRG, bro. Ya, energi. Kira-kira ada tanggapannya nggak nih mengenai saham? Iya, energi ini punya punya saham minyak yang valuasinya bisa dibilang hampir paling murah kayaknya dibandingkan dengan saham saham minyak lainnya gitu ya. Iya. Tapi intinya sebenarnya saham minyak ini memang kalau dari segi energi itu mengalami dapat diskon karena Mhm. dulunya pendahulunya yang punya itu track recordnya jelek gitu kan, Mhm. gitu awalnya gitu kan. Iya, iya. Nah sekarang ini kan akan muncul yang namanya private placement gitu ya, yang akan Mhm. dilakukan oleh energi gitu. Meskipun kita Mhm. nggak tahu investornya siapa gitu kan, tapi at least sudah ada yang mau chip in lah, chip in dana gitu kan. Hmm. Nah mudah-mudahan kita mungkin akan lihat the big names yang sama dengan beberapa saham salim lainnya, saham bakri lainnya gitu. Tapi intinya sebenarnya teman-teman bisa baca analisanya di postingan gue bikin satu postingan yang ada researchnya, teman-teman boleh baca karena itu sudah gue ringkas gitu. Tapi intinya ada private placement yang dilakukan dan mudah-mudahan itu akan bikin fundamentalnya jauh lebih baik. Dan yang paling penting adalah kita ngelihat bahwa di pertengahan Juni itu volume energi transaksinya, volume transaksi itu mulai naik gitu. Dan sekarang ini kan mulai konsolidasi. Harusnya sih akan terjadi konsolidasi dulu di energi ya, nggak mungkin langsung naik dulu, naik terus gitu. Ya kalau mentok-mentok mungkin sekarang di 380 dulu gitu ya. Iya. Kalau misalnya masih kuat secara uptrend minornya gitu. Kalau Hmm. misalnya uptrend minornya ini masih terus naik sampai 380, ya itu jauh lebih oke gitu. Jadi menurut gua seperti itu sih. Oke, itu buat energi ya, teman-teman tadi udah dijawab. Kita coba lagi ambilin beberapa pertanyaan teman-teman, tapi mungkin sebelum aku ambil pertanyaan kalian, gue ada pertanyaan dulu bro sama lu. Ini pertanyaannya agak di luar dari topik kita juga dan menurut gue ini lagi jarang banget dibahas bro. Gue pengen banget tahu tanggapan lu mengenai sektor properti bro. Ini kayaknya hampir Hmm. udah nggak pernah dibahas nih. At least di gua ya atau di circle gua nih. Lu Ya, ada gimana tanggapan lu mengenai sektor properti saat ini?
Ya, sektor properti ini agak susah-susah gampang ya, karena gini sih, sektor properti itu katalisnya itu ada suku bunga yang paling utama gitu ya. Hmm. Dan masalahnya itu sekarang ini The Fed pun juga susah menurunkan suku bunga kan. Iya. Kita tahu sama-sama gitu bahwa di Amerika sana si Trump aja mau mecat Powell gitu untuk supaya bisa nulis suku bunga gitu kan. Nah, itu sudah dilakukan berkali-kali gitu dan dia sudah ke-pressure berkali-kali dan belum berhasil juga gitu. Dan sebenarnya The Fed ini punya semacam gengsi lah ya gitu Ya. bahwa The Fed itu tidak bisa dikontrol oleh Hmm. pemerintah gitu, which is true gitu ya, Hmm. bahwa bahwa kalau di negara demokrasi itu tidak boleh, memang Hmm. bank sentral itu tidak boleh dikontrol oleh siapapun karena mereka kan state yang independen gitu Iya. kan, karena mereka tidak boleh dikontrol oleh siapapun, karena kalau misalnya pemerintah itu bisa mengontrol bank sentral itu kan berarti bisa jadi itu menjadi kepentingan politis. Nah, Hmm. makanya kenapa semakin Donald Trump itu menyuruh The Fed untuk menurunin suku bunga, The Fed tidak akan melakukannya, gitu, karena dia mau menjaga independensi itu. Nah, masalahnya untuk Bank Indonesia itu agak tricky di Hmm. kasusnya Bank Indonesia ini, karena Bank Indonesia itu kemarin menurunkan suku bunga sekali kan, setelah data GDP Indonesia itu buruk, gitu kan, di Hmm. bawah 5% kan, dan itu nge-pressure mereka untuk nurunin suku bunga. Nah, masalahnya yang gua lihat di minggu depan itu kan ada interest rate decision juga Indo ya Hmm. gitu. Dan konsensusnya itu menahan suku bunga, Bro. Gitu. Jadi jadi sepertinya masih kekeh gitu ya menahan suku bunga karena spread antara the Fed dengan BI itu terlalu kecil. Sehingga Hmm. jadinya mereka juga dilema gitu. Kalau nurunin suku bunga nanti US dollarnya lompat, tapi kalau nggak nurunin suku bunga ini bisnis bot-botan, jadi agak setengah-setengah bingung juga gitu kan. Nah, sementara properti ini, masalahnya gini sih bro, properti itu sebenarnya tidak ada masalah ketika suku bunga tinggi sekalipun. Hmm. Masalahnya adalah ekonominya sekarang lemah sebenarnya. Hmm. Kalau kita ngelihat daya beli itu lemah, Ya. makanya kenapa orang nggak mikir ke arah sana, malah Hmm. mikirin pedal bro. Gitu. Karena orang mikirin pedal sekarang, nggak mikir properti, bro. Gitu, bro. Oke. Oke. Ya, 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 ya. Oke, jadi ini mungkin salah satu sektor seingat gua ya. Dulu waktu kita awal-awal mulai live, kayaknya kita sering banget bro bahas properti. This is the year bro. 2 tahun kita ngomong kayak gitu bro. Tapi ya yang namanya ekonomi global itu tidak ada yang tahu ya. Dan akhirnya kita lihat kan suku bunganya waktu itu tinggi banget gitu ya dari Amerika Serikat. Terus Bank Indonesia mengikuti juga dan ya udah sekarang kayak lagi nggak dibahas, lagi belum dapat panggung lah ya. Tapi gue yakin dan mungkin pendapat lo sama atau mungkin bisa berbeda juga, tapi setiap sektor itu biasanya ada waktunya aja sih bro ya, Pasti, pasti, belum begitu kan. Oke, pasti. oke. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada pertanyaan beberapa tadi, ada yang nanya tentang saham PGO bro mungkin. What do you think bro buat PGO? PGO ya. Ya. Ini juga salah satu yang ada di postingan gue dan rame banget bro PGO. Jadi kebetulan gue ketika bikin postingan itu waktu itu di 1.300 yang sebelum ini ya, sebelum Iya, turun iya, ini, yang sempat sebelumnya. 1.600 waktu itu. Ya, sempat naik sampai 1.600 kan. Tapi intinya kalau teman-teman ngikutin fokus dari Danantara itu apa sih? Ada 3 fokus yang mereka lagi liatin. Yang pertama adalah internet, yang kedua adalah renewable energy, yang ketiga itu soal EV nikel-nikelan gitulah. Gitu. Ini ada 3 sektor yang mereka lirik gitu. Dan kemarin dari Danantara juga lagi nambahin ini kan, maksudnya investasi dari luar negeri kan mereka masukin gitu. Dan salah satu yang dijual oleh mereka adalah renewable energy, gitu kan. Dan kalau kita ngomong in landscape of BUMN, itu tidak ada lain, tidak ada bukan, cuma PGO doang, gitu kan. Nggak ada lain gitu. Jadi harusnya PGO ini akan dapat proyek yang cukup banyak lah. Kalau misalnya kita cerita dari sisi itunya. Dan again, kalau kita cerita, kalau misalnya tesis gue benar mengenai dan antara ini akan memprofesionalkan BUMN, berarti mungkin akan ada pihak swasta yang masuk nih bro, di PGO. Tapi kita nggak tahu siapa, gitu kan. Tapi mudah-mudahan kalau itu terjadi, berarti kan harusnya valuasi PGO nggak semurah ini dong, seharusnya. Gitu Betul, kan. betul. Nah, nanti kita lihat aja, mungkin apakah akan ada corporate action atau apapun yang mungkin kita bisa lirik
selain itu juga PGO juga secara fundamental juga tidak buruk-buruk amat sebenarnya gitu. Cuma memang holdingnya ini yang lagi di obrak-abrik. Kalau kita Ya, lihat ya dari Pertaminanya, terutama yang mengenai terutama mengenai Patraniaga. Kemarin kan ya, masalahnya cukup besar ya, ya, ya. Pertamina Patraniaga, dan sampai sekarang pun juga masih sama. Jadi memang ada concern dari sisi itunya, tapi again kalau misalnya ke depan kalau ada asumsi bahwa mungkin akan ada pihak swasta yang men-take over dari sisi operasionalnya, it will be better gitu kan kalau misalnya teknisnya benar gitu. Jadi Ya. seperti itu sih. Oke, nah gue suka banget nih ya lu menjelaskan sesuatu itu kasih dua sisi juga ya. Jadi buat teman-teman ini bisa jadi PR juga buat kalian. Either mungkin kalian udah pegang barangnya atau tertarik dan sebagainya, tetap bisa melihat dari dua sisi ini dan lakukan analisa tambahan juga ya. Oke, ini tinggal 1 menit lagi bro. Jadi ini pertanyaan terakhir dari gue. Kira-kira ada nggak yang lo bisa share atau pesan atau tips atau triks nih buat teman-teman yang nonton malam hari ini mempersiapkan diri mereka untuk market minggu depan? Ya, Silahkan bro. oke. Sebenarnya di market minggu depan kita berharap bahwa likuiditas akan jauh lebih baik karena gini bro, banyak sekali orang yang mau bidding di CDI ya bro, terus terang aja. Jadi masih mencoba gitu ya, masih beberapa hari, aduh coba deh bisa nggak gitu. Padahal kita tahu sama-sama banyak orang yang melakukan transaksi nego di 700, 900, Iya. 1000 gitu kan. Itu membuktikan bahwa barangnya memang nggak ada gitu, susah banget untuk bidding gitu kan. Nah, Benar. eh, itu juga menjadi one sisi plus point juga bahwa kita tahu bahwa di bursa itu uangnya segitu banyak loh sebenarnya. Cuma kekunci aja gitu di Ya. CDI, di koin. Koin tuh I think around ratusan M juga di koin itu ya biddingnya gitu. Jadi harusnya memang ke depan likuiditas jauh lebih baik, mudah-mudahan Ya. gitu ya. Dan memang kita ngelihat bahwa mudah-mudahan tidak ada katalis yang aneh-aneh lagi ya. Hmm. Karena bolak-balik Donald Trump melakukan beberapa kali statement, kayaknya sudah nggak direspon gimana-gimana sepertinya ya. Udah malas mungkin ya, marketnya juga Nasdaq all time high, S&P all time high, jadi nggak, seakan-akan nggak peduli gitu. Nah, mudah-mudahan tidak ada katalis yang aneh-aneh. Cuma memang ada satu concern adalah mengenai GDP Q2 2025 yang mana kita tahu bahwa akan rilis kita di bulan Juli atau Agustus, dan itu kemungkinan akan datanya akan buruk kemungkinan gitu, dan itu mungkin akan menjadi concern juga gitu. Makanya kenapa again ya bro ya, mungkin ini yang menjadi salah satu apa ya, salah satu informasi lah yang teman-teman mungkin boleh tahu juga gitu, bahwa gue bisa melihat bahwa pasar saham dan ekonomi is a total different thing gitu ya, dan bisa aja oke, ketika ekonomi buruk pasar sahamnya naik, begitu juga sebaliknya ketika ekonomi baik pasar sahamnya turun gitu. Dan eh, sekarang ini ketika ekonomi lagi melemah, mungkin akan ada banyak orang yang melakukan hedging ke pasar saham gitu. Mungkin ini bisa jadi salah satu katalis juga buat teman-teman juga. Karena gini bro, bolak-balik gue di kontak teman gue yang selama ini belum pernah kontak bro, gitu kan. Sudah 2 tahun ini, terus tiba-tiba nanya, bro BRI gimana bro, BCA gimana? Nah itu sudah berarti udah ada tanda-tanda itu tuh. Berarti dia nggak chip in masuk duitnya di real business lagi karena mungkin prospeknya melemah, mungkin akan masuk ke pasar saham. Dan kalau semua orang berpikiran sama, berarti seharusnya kan pasar saham jauh lebih baik kan, gitu. Itu sih bro. Oke, wah ini menarik ya. Jadi teman-teman minggu depan kalau dari diskusi kita malam hari ini, aku sih optimis gitu ya. Jadi melihat apa yang akan terjadi minggu depan dan tadi juga dari awal Bro Arvin ini banyak sharing ya mengenai insight dari ekonomi global tentang euforia IPO, bahkan kita tadi udah masuk juga ke beberapa emiten ya. Jadi Bro, mungkin itu aja dari gua, kita udah lewat Thank tiga you. menit nih. Seru banget kalau ngobrol sama lu, nggak kerasa waktu udah habis. Sampai ketemu lagi bro nanti di TikTok selanjutnya atau mungkin nanti di event-event berikutnya lah ya bro ya. Thank you bro. Selamat malam. Oke, siap. Selamat malam semuanya teman-teman. Thank you. Bye. Bye-bye.